إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersama jalan-jalan menuju surga. Ilmu adalah teman yang menenangkan dalam gelisah dan teman di dalam pengembaraan, dan yang diajak bicara dalam bersunyi, dan petunjuk di atas kesenangan dan dalam penderitaan. Ilmu adalah pedang di atas musuh-musuh dan hiasan di samping para kekasih. Dengan ilmu Allah mengangkat pada kaum-kaum, maka Allah jadikan mereka di dalam kebaikan sebagai penuntun. Berdiri tegak, maka jejak hidupnya diikuti oleh manusia banyak, dan pekerjaannya diikuti oleh orang banyak. Dan orang tadi pendapatnya menjadi terakhir daripada pilihan manusia. Malaikat cinta di dalam bersahabat dengan orang-orang tadi. Dengan sayap-sayapnya malaikat menyentuh, mengusap kepada mereka-mereka. Dan orang-orang tadi itu orang-orang yang dijadikan orang-orang ahli ilmu tadi, mengampunkan untuknya setiap benda yang basah dan benda yang kering, dan ikan-ikan di laut dan binatang-binatang yang kecil di laut, semua adalah memohonkan ampun untuk ahli-ahli ilmu. Dan binatang buas di daratan dan binatang-binatang yang lain. Karena ilmu adalah hidupnya hati daripada kebodohan, dan sinar-sinar yang menyinari mata pandangan dari kegelapan. Seorang hamba akan mencapai dengan ilmu derajatnya orang-orang yang sangat baik dan derajat-derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Berfikir tentang ilmu adalah mengimbangi berpuasa, dan tadarus ilmu adalah mengimbangi solat malam. Dengan ilmu disambung sanak-sanak yang telah putus, dan dengan ilmu diketahui yang halal dan yang dari haram. Ilmu adalah imamnya amal, dan amal adalah mengikuti kepada ilmu. Allah ilhamkan ilmu tadi kepada orang-orang yang akan bahagia dunia dan akhirat, dan Allah halangi ilmu tadi kepada orang-orang yang bakal celaka. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah sangat fardu atas setiap orang muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu kepada bukan ahlinya, itu seperti orang yang memberikan kalung intan permata kepada babi, atau intan permata emas dikalungkan kepada babi. Itu artinya meletakkan ilmu kepada orang-orang yang tidak suka ilmu, seperti mengalungi kalung intan permata kepada babi. Ada 7 perkara yang mana pahalanya mengalir padahal dia sudah mati di kuburnya. 1, orang yang mengajarkan ilmu. 2, orang yang menggali sungai. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Yang keempat, orang yang menanam korma. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam adalah orang yang mewariskan mushaf. Yang ketujuh adalah orang yang meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya sudah mati. 5 perkara ini akan mengalir walaupun orang itu sudah ada di dalam kubur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'unil basiru wal mutakallimu
lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Jadi Allah Ta'ala mempunyai 7 sifat. Lahu itu bagi Allah sifatun, adapun beberapa sifat, sab'atun yang ada 7, tantazimu yang teruntut ialah sab'ah. Lahu itu bagi Allah sifatun, adapun beberapa sifat, sab'atun yang ada 7, tantazimu yang teruntut ialah sab'ah. 1 faqudratun, sifat kudrat, kemampuan Allah, mampu menciptakan arasy, mampu menciptakan langit, bumi, gunung, mampu menciptakan lautan, ya, bahkan mampu menciptakan surga dan neraka. Iradatun, dan Allah Ta'ala punya kehendak, menghendaki dalam segala perbuatan yang Allah kerjakan ini adalah memang Allah menghendaki. Sam'un, Allah Ta'ala punya pendengaran, pendengaran yang mendengar seluruh apa yang ada di dunia. Allah Ta'ala mendengar. Kita berbisik-bisik dalam hati, Allah mendengar. Basar, Allah Ta'ala melihat. Kita semua dilihat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah melihat kita sedangkan kita sedang maksiat? Malulah mestinya. Hayatun, Allah Ta'ala punya sifat hidup. Aslinya hidup itu ya hidupnya Allah. Kalau kita hidupnya ini tempelan daripada Allah. Yang asli hidup itu Allah. Kita dulu tidak ada, diadakan, nanti mati juga. Hayatun, Allah Ta'ala hidup. Al-ilmu, Allah Ta'ala mempunyai pengetahuan. Seluruh makhluknya dikontrol oleh pengetahuan Allah SWT. Kalamun, dan Allah berbicara. Istamarra, yang terus menerus ialah kalam. Allah Ta'ala bicara, enggak mandek-mandek. Kalau kita kan mandek ngomong, Allah Ta'ala tuh bicara. Maka Al-Quran itu bicaranya Allah, dan ada dalam Lauhil Mahfuz, disampaikan pada Jibril alaihissalam. Al-Quran Jibril sampaikan pada Nabi Muhammad, pada sahabat, terus pada guru kepada kita. Maka Quran itu sanadnya harus sahih dan mutasil. Kalau sanadnya tidak mutasil, bukan Quran, bukan. Jadi nggak benar ente ngapalin Quran sendiri nggak diguruin, hafal, terus ngimami dalam sholat, itu nggak benar. Itu bukan Quran, bisa batal sholat, karena itu bukan Quran. Dan tidak bakalan kuat orang hafal Quran kalau tidak digurukan. Hilang, lupa. Tapi kalau digurukan nggak bisa lupa. Itu pertolongan Allah, mukjizat. Yang sering kiai baca, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran. Siapa yang akan berpikir, mempelajari, menghafalkan? Mudah. Kalamun, Allah punya sifat pembicaraan. Istamarra, yang terus menerus, nggak mandek-mandek. Wajaizun, dan itu boleh, bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah. Tarkun, adapun meninggalkan, limumkinin, kepada setiap perkara yang mungkin, kafi'lihi, seperti berbuat mungkin. Wajaizun, dan itu boleh, bifadlihi, dengan anugerahnya Allah. Wajaizun, dan itu boleh, bifadlihi, dengan anugerahnya Allah.
wa adlihi dan keadilan Allah. Tarkun adapun meninggalkan likulli mungkinin kepada setiap perkara yang mungkin, kafilihi seperti mengerjakan mungkin. Jadi maksudnya sifat jaiz bagi Allah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan kepada perkara yang mungkin adanya atau mungkin tidak adanya. Itu mungkin. Allah boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Jadi tidak ada di dunia yang sifatnya wajib bagi Allah, nggak ada. Nggak ada. Allah boleh menjalankan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Mungkin itu mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Boleh bagi Allah. Di atasnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufti alal arsy majtanabal kaba'ir. Ma qala tidak mengucapkan abdunia seorang hamba la ilaha illallah kepada kalimat la ilaha illallah qattu sama sekali mukhlishan keadaan ikhlas. Ma qala tidak mengucapkan abdunia seorang hamba la ilaha illallah kepada kalimat la ilaha illallah qattu sama sekali mukhlishan keadaan ikhlas illa futihat kecuali dibuka lahu untuk abdun abwabus sama ialah langit, pintu-pintu langit hatta tufdiya sehingga sampai ialah la ilaha illallah ilal arsy ke arsy. Tapi syaratnya majtanaba selagi menjauhi ialah abdun al kabaira kepada beberapa dosa besar. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas karena Allah kecuali pintu-pintu langit dibuka. La ilaha illallah sampai ke arsy, sampai ke Allah. Maka Allah di atas arsy. Bila kaifin wala tasbihin wala ta'wil. Selagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu menjauhi dosa besar. Kita yang sudah bertorikot baca la ilaha illallah, yang belum la ilaha illallah baca, syaratnya harus menjauhi dosa besar. Jangan kita baca la ilaha illallah terus dosa besar diterjang terus. Jangan. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya dosa besar ditinggalkan. Siap insyaallah? Dipaksa. Jadi Rasulullah ini meminta kepada kita sebagai umatnya, kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya majtanabal kaba'ir, selagi kamu menjauhi dosa-dosa besar, meninggalkan sholat, menggunjing, berdusta, berkhianat, menyakiti tetangga, banyak dosa besar. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah berzikir, apalagi yang sudah bertarekat sifatnya wajib, maka kita harus ada upaya keras untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sama sekali karena Allah, mukhlishan. Ucap la ilaha illallah karena Allah, kecuali pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. La ilaha illallah naik ke atas terus sampai ke atas, sampai kepada Allah. Syaratnya majtanabal kabair, selama dia orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi Rasulullah meminta syarat kepada kita. Apabila kita mengucapkan la ilaha illallah, harus berani, sanggup meninggalkan dosa-dosa seluruhnya.
Jadi ada konsekuensinya di dalam zikir ini yang diterangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun gharib. Rahimahullah wa ja'ala qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mengucapkan la ilaha illallah dan berikan kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita ini bisa menjauhi, meninggalkan seluruh dosa besar. Maka ada makalah dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sebagian mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan, la ilaha illallah, panjangkan. Niat mengagungkan Allah, niat mengagungkan, maka 2000 dosa besar dihancurkan oleh Allah. 2000 dosa besar dihancurkan. Dalam riwayat lain 4000. Betapa murahnya Allah kepada kita. Allah Maha Murah, jangan putus asa. Makanya dalam tahlil kan dipanjangkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawab, la ilaha illallah. Tapi niatnya mengagungkan Allah. Syaratnya niatnya mengagungkan Allah. Kalau tidak niat mengagungkan Allah, nggak ada jaminan 2000 dosa dihancurin, nggak ada. Dipanjangkan, niat mengagungkan 2000 dosa besar dibinasakan, dihancurkan, disucikan kita dari dosa besar. Betapa murahnya Allah kepada manusia, murah Allah. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Arsala telah mengutus Allah anbiya kepada beberapa nabi-nabi dhawi fatanah yang mempunyai kecerdasan. Arsala telah mengutus Allah anbiya kepada beberapa nabi dhawi fatanah yang pada mempunyai sifat kecerdasan, bisidqi dengan sifat teman jujur tidak bohong, wat tablighi dan menyampaikan wahyu kepada umatnya, wal amanah dan terpercaya. Allah mengutus Nabi Adam, kira-kira umurnya 1000 tahun. Untuk keterangan Nabi Adam tidak akan wafat sebelum punya keturunan 1.000.000 manusia. Nabi Adam tidak wafat kecuali keturunan sudah mencapai 1.000.000 orang. Ya dulu banyaknya di India, di Pakistan tuh, Nabi Adam di sana. Mengutus Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh? Di Mesir, tapi Mesir kuno. Yang Mesir sekarang ini dulu ada Mesir kuno. Nabi Ibrahim di Irak sampai ke Palestina. Nabi Musa di Mesir lagi. Nabi Isa di Bani Israel, Syam, Palestina. Nabi Muhammad di Mekah, tapi risalahnya disampaikan seluruh dunia, disambung oleh umatnya, oleh ulama-ulamanya, oleh para wali-walinya. Ini arsala anbiya dhawi fatan. Di
termasuk daripada rahmat Allah yang melimpah kepada umat manusia dikala Allah membuat nabi dan nabi diberikan hidayah dan nabi menyampaikan hidayah kepada umatnya, umatnya pada menerima hidayah. Ini nikmat Allah yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala membuat Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Muawiyah, ulama-ulama aulia, para ahli bait. Sampai sekarang bendera Islam masih terkibar di langit. Gara-gara arsal anbiya, Allah mengutus. Wa jaizun, dan itu boleh fi haqqihi, di dalam haknya anbiya, min aradin, adapun sifat yang baru datang. Wa jaizun, dan itu boleh fi haqqihi, min haknya anbiya, min aradin, adapun sifat yang baru datang, bi ghairi naqsin, yang tidak mendatangkan tanpa kekurangan kemuliaan. Artinya seorang nabi boleh saja sifat berganti-ganti, sakit, sembuh, miskin, kaya, senang, bahagia, diusir, diterima, sifat aradi. Sifat yang berganti-ganti dalam manusia. Seperti kita kan, sifatnya berganti-ganti. Lapar, kenyang, sakit, sembuh, ngantuk, tidur, makan, minum, ini namanya aradi. Nanti lama-lama mati. Ini namanya aradi. Sifat yang berganti-ganti yang menimpa kepada makhluk. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat begitu, sifat aradi, sifat yang baru datang berganti-ganti. Allah tidak punya sifat seperti itu. Ini sifatnya makhluk. Arad itu keadaan yang berganti-ganti, ujungnya mati, punya arad. Jadi para anbiya boleh saja punya sifat kemanusiaan yang berganti-ganti, tapi yang tidak mengurangkan derajatnya mereka. Ka khafifil maradi, seperti ringannya sakit. Khafifil maradi, seperti ringannya sakit. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Ismatuhum, adapun terjaganya anbiya dari perkara makruh, dari dosa kecil, dari dosa besar, dari perkara yang tidak baik. Ismatuhum, adapun terjaganya para anbiya dari perkara makruh, dari dosa kecil, dari dosa besar, dari perkara yang tidak baik, dijaga oleh Allah. Kasairil malaikat, seperti berikutnya malaikat-malaikat, wajibatun, itu wajib. Para nabi, para malaikat itu wajib dijaga oleh Allah dari perkara yang makruh, dari dosa kecil, dari dosa besar, dari perkara yang memalukan, dijaga semua. Wajibat itu wajib. Wa fadlul, dan melebihi ialah para anbiya, melebihi al malaikat, kepada para malaikat. Para anbiya itu lebih tinggi daripada para malaikat. Karena apa? Malaikat itu tidak dikasih nafsu. Malaikat dikasih akal oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah. Juga ibadahnya itu tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam, tambah. Kita kalau melihat ibadahnya malaikat, kita bisa mati. Bisa mati. Malaikat itu punya tasbih, mensucikan Allah itu berwarna-warna. Suaranya dalam beribadah kayak petir, saking semangatnya, teriaknya mereka dalam waktu subhanallah. Kita kalau mendengar ini bisa pecah telinga. Karena apa? Karena tidak punya nafsu.
Wa fadalu, dan melebihilah para anbiya, melebihi al malaikata, kepada para malaikat. Jadi para nabi itu melebihi para malaikat, karena para nabi diberi akal, diberi hidayah, dan diberi nafsu juga. Kalau malaikat nggak dikasih nafsu. Itu terangan ada 70 nabi, semua mati karena kelaparan dan mati dalam kondisi sujud. Ada 70 nabi mati kelaparan dan dalam kondisi sujud. Padahal kalau minta ya Allah, minta nasi itu bisa, tapi derajatnya turun itu begitu. Jadi nggak mau, lebih baik mati kelaparan, ridho dengan keputusan Allah, dan dalam kondisi sujud. Dalam kondisi sujud. Allahu a'lam. Ini langsung saja faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa awwalun nisabil baqari 30 wa fiha tabi'un wa fi 40 musinnatun wa ala hadha abadan faqis. Faslun ay hadha faslun. Kalau masalah onta-onta ini kita enggak punya onta ini. Faslun ada faslun wa awwalun nisabil baqari. Adapun permulaan nisabnya sapi 30 itu 30. Kamu punya sapi 30 biji baru wajib zakat. Sama kerbau juga. Kamu punya sapi 30. Wa fiha, dan itu dalam thalathun tabi'un. Adapun anaknya sapi apa anak? Pedet. Kan anaknya sapi beda, anaknya kerbau beda, anaknya jaran beda, anaknya kambing beda. Mananya? Kalau anaknya kambing cempe, kalau anaknya sapi pedet. Kalau anaknya kuda apa? Belok. Di wa awalun nisabil baqar, adapun permulaan nisabnya sapi 30 itu 30 sapi. Kalau kamu punya sapi 30 sapi, wa fiha, dan itu di dalam salatun tabi'un, adapun pedet, zakatnya pedet. Pedetnya sebagai zakat.
Wa fi arba'ina, dan itu di dalam sapi 40 musinnatun, adapun sapi yang sudah tua, yang giginya sudah ada yang copot. Kalau kamu punya sapi 40 biji, zakatnya sapi yang sudah tua, yang giginya sudah sebagian ada yang copot, ya kira-kira umur 3 tahunan. Maka kalau orang Islam mengeluarkan zakat, maka terjadi keindahan. Terjadi keindahan. Kami kemarin di Belanakan ada seorang kiai, gak usah disebut namanya, kaya, kiainya itu kaya. Katanya modalin para petani sudah 1000 hektar. 1000 hektar dimodalin, dari molah tanahnya, bibitnya, nanam, pupuknya, semprotnya, ya kan. Nanti kalau panen itu padinya dibeli sama kiainya, ongkosnya dikembaliin. 1000 hektar sudah, untuk konglomerat itu kiai itu. Tapi kalau ditanya di mana zakatnya Pak Kiai, waduh, zakatnya berapa itu? Zakatnya 1 hektar itu bisa 6 atau 7 ton. Ya katakan 6 ton, berarti 6.000 ton itu. Ya kan? Zakatnya berapa? Nah ini. Makanya kita bersyukur. Yang miskin dijadikan Allah miskin, bersyukur Allah miskin, alhamdulillah. Apa? Tidak wajib zakat. Kalau wajib zakat nggak kuat, bagaimana kita aja? Untung kita jadikan miskin. Ini kan dijadikan kaya, sama dengan mereka nggak zakat juga. Peneman. Wala hadza, dan atas ini thalathun arba'in abadan fakis, maka kau kiaskan. Kalau kamu punya onta 60, berarti pedet 2 zakat. Kalau punya lembu 90, berarti zakatnya 3 pedet. Kalau punya onta 120 lembu, zakatnya 4 pedet. Kalau punya onta 40, zakatnya punya lembu sapi 40, sapi yang sudah tua. Kalau 80, 2 sapi yang tua. Kalau 120, 3 sapi. Itu dikiaskan terus 40. Ya, makanya dulunya kita orang alim mengajar ilmunya, orang bodoh mengaji bersama orang alim, itu supaya apa itu, satu manusia kan akan terpengaruh dari temannya, dari tetangganya, atau terpengaruh dengan setannya yang ada dalam hati, ya enggak? Ya. Kalau mendengar seperti ini barangkali terpengaruh, akhirnya aduh, ini saya ingin zakat kan? Keluarin zakat jadi baik. Oh, terpengaruh, ingin ngaji, anaknya ingin dipondokin,
ingin uangnya dijalankan fisabilillah, kan itu terpengaruh karena bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kalau tidak bersahabat dengan orang baik, menyendiri saja yang terjadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu jannata adnin biyadihi wa dhallala fiha thimaraha wa shaqqa fiha anharaha thumma nadhara ilaiha wa qala laha takallumi fa qalat qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayat. Fa qala izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhilun. Akhrajahu Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menciptakan surga Aden itu dengan tangannya Allah. Tidak dengan kun fayakun, tidak, tapi dengan saking mulianya surga Aden, Allah Ta'ala menciptakan dengan tangan, tidak dengan kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Allah menanam syajaratut tuba dengan tangannya. Allah menciptakan arash dengan tangan, tidak dengan kun fayakun. Allah Ta'ala menciptakan surga Aden dengan tangannya, alias tidak dengan kun fayakun. Maka Allah Ta'ala menundukkan di dalam surga Aden buah-buahan. Buah-buahannya itu tunduk kepada orang-orang yang tinggal di surga Aden. Surga Aden itu surganya para nabi. Dan kalau kalau orang di surga Aden itu melihat Allah. Dan Allah membelah di dalam surga Aden sungai-sungainya. Dibelah. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai air. Jadi di surga itu madu, susu itu bukan kalengan, sungainan. Sungai. Setelahnya Allah melihat surga Aden, Allah berkata pada surga Aden, "Hai surga Aden, bicaralah kamu. Jangan masa surga Aden, apa surga Aden punya mulut? Enggak usah begitu. Kudratnya Allah itu luar biasa." Kata Allah, "Wahai surga Aden, kau bicaralah." Surga Aden berbicara. Apa bicaranya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata surga Aden, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman yang salatnya khusyuk. Kata surga. Maka Allah bersumpah, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak boleh bertetangga dengan aku di dalam kamu Aden, wahai surga Aden, seorang yang bakhil. Orang yang bakhil tidak bisa masuk surga Aden, tidak bisa. Kata Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak boleh orang bakhil bertetangga dengan aku hidup di surga Aden. Tidak boleh. Hadis rawahu Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mawdi'u shatin fil jannati khairun minad dunya wa fiha. Rahul Ahmad wal Bukhari Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat sahih bahwa tempat untuk meletakkan cambuk di surga ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau di sini namanya cantolan. Cantolan untuk meletakkan cambuk, cantolan. Ini cantolan di surga untuk meletakkan cambuk.
Ini cantolannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Lau anna ma yaqillu dhufrun mimma fil jannati bada la tasakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard. Wa anna rajulan min ahli jannah ittala'a fa bada sawiruhu la tamassa dha'at syamsi kama tamsu syamsu dha'an nujum." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Abi Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan perkara sedikit dari kukunya ahli surga ini, kukunya sedikit, kukunya ahli surga, jatuh ke dunia nampak, maka dunia, langit dan bumi menjadi indah dengan kuku kecil tadi, kukunya ahli surga. Andaikan kamu nanti di surga, kamu potong kuku di surga, kukunya dijatuhkan ke dunia ini, maka dunia ini terhias dengan kuku itu. Langit, kukunya di surga menghiasi dunia. Langit tujuh terhias oleh kukunya ahli surga yang jatuh ke dunia. Nah, bagaimana orangnya? Bagaimana bidadarinya? Bagaimana para ulamanya? Para nabi? Bagaimana Rasulullah? Walau anna rajulan min ahlil jannah ittala'a fa bada'a sawiruhu la tamasya doa syamsi kama tatlusu syamsu doa nujum. Rawahu Tirmidzi. Andaikan seorang lelaki dari surga nongol ke dunia, maunya jendela surga dibuka, nongol ke dunia, maka gelangnya, orang di surga itu pakai gelang, walaupun lelaki perempuan pakai gelang di surga itu. Maka gelangnya ahli surga ini, lelaki pun pakai gelang, keluar dari jendela ke dunia, maka cahayanya gelang ini akan menghapus cahaya matahari, seperti matahari menghapus cahayanya kepada cahayanya bintang. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Abi Dunya an Sami Waqqas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu marfu'an, fil jannati naharun yuqalu laha rayyan alaihi madinatun min marjanin la sab'una alfa bab min dhahabin wa fiddah li hamilil Qur'an. Jadi Anas hadis marfu bersabda bahwa di surga itu ada sungai namanya Ar-Rayyan, sungai Ar-Rayyan. Di atas sungai ada kota yang terbentuk dari intan permata. Kota yang terbentuk dari intan permata di atas sungai Ar-Rayyan tadi, kota itu ada 70.000 pintu. 70.000 pintu dari emas dan perak disediakan untuk orang-orang yang hafal Al-Quran. Untuk orang-orang yang hafal.
Wallahu a'lam. Belum ditulis itunya ya, sallallahu alaihi yasinnya ya. Sallallahu ala yasin.